Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel bridge-nya Syahrial Ali. Channel bridge kebanggaan kita semua. Kali ini kami ingin melanjutkan tutorial bridge teknik memainkan kartu pada tangan kedua. Dengan subtema adalah tangan kedua besar. Selama ini, kita mengenal tangan kedua kecil. Jadi, ini adalah pengecualian. Kapan hal ini dilakukan? Ikuti video ini sampai tuntas, karena kami tampilkan dengan contoh-contoh yang mengena. Oke guys, bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, ayo lakukan sekarang. Dukungan rekan-rekan semua adalah energi bagi kami dalam membuat video berkualitas lainnya. Sejauh ini, yang kita pelajari tentang defense secara umum adalah memainkan kartu kecil pada tangan kedua. Aturan yang sangat umum ya. Namun, sama dengan aturan bridge lainnya yang full of exception, banyak pengecualiannya. Di sini juga memungkinkan Anda untuk melanggar aturan tersebut. Maksudnya, ya Anda bermain besar pada tangan kedua. Slide-slide berikut ini akan menampilkan contoh-contoh kasus pengecualian tersebut. Misalnya, Anda sudah melihat bahwa kontrak sudah mati. Ngapain lagi main kecil? Ambil triknya, uangkan trik Anda, kontraknya gugur. Contoh pertama, kasus pertama misalnya. Atau juga misalnya ketika Anda ingin menghemat penangkap partner Anda. Main kecil, Anda ambil besar agar Anda masih bisa membebaskan shoot partner misalnya ya. Atau ketika Anda ingin mengacaukan penangkap declarer misalnya. Atau kasus lainnya adalah ketika Anda menghindari kena throw in ataupun partner Anda kena throw in. Jadi Anda harus main besar pada tangan kedua. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh-contoh berikut ini. Oke, contoh pertama adalah setelah Anda buka satu spade, utara melakukan tawaran 3 spade yang artinya tanya stopper. Apakah Anda gunakan juga konvensi ini? Dan selatan pun bid 3 notram yang artinya punya stopper spade. Namun demikian barat tidak gentar tetap keluar dengan spade pada tangan pertama ya. Dan senang ketika dari timur muncul jack. Namun tiba-tiba selatan main 10 heart. Dia kayaknya mau finish heart, finish queen ini. Apa yang Anda lakukan di barat? Bagi barat yang alert, yang waspada ya, dia bisa menghitung triknya declarer. Ada 6 trik clover, as diamond, 7, as spade, king spade tadi 8. Jika dia guess heart betul, kontraknya sudah book. Atau jangan-jangan queen heart-nya juga sama selatan. Bukan guess heart dia pengen mencuri trik aja dari Anda. Tapi karena Anda udah menghitung trik defense-nya udah 5, ada 1 trik heart dan 4 trik spade yang di tangan Anda. Ngapain main kecil tangan kedua? Ambil as aja, main besar aja lagi langsung ya. Sehingga kontraknya pun gugur. Kalau udah mati di tangan, ngapain lagi Anda main-main? Anda main kecil nanti declare pesta pora karena dia berhasil memenuhi kontraknya yang sebetulnya sudah mati di tangan Anda. Oke, dalam kasus ini main besar pada tangan kedua, yaitu main as dan uangkan spade Anda, kontraknya pun gugur. Kita lihat contoh berikutnya. Oh ya, ini dia kartu selengkapnya ya. Dia nggak mau cari queen heart, dia pengen hanya mempengaruhi Anda aja ya. Jangan mau dikelabui oleh declarer.
Oke, berikutnya ini adalah kasus yang sama. Jadi kontraknya sudah mati di tangan, tetapi sekarang yang punya peran adalah Timur. Barat lead 4 spade. Ya, lewat 1 klub, 2 klub, 2 notram, 3 notram. Ya, ini pakai sistem standar ya. 1 notram, 2 notram, 3 notram ya. Atas king speed dibiarkan menang oleh declarer. Anda lanjutkan dengan check speed. Nah, yang dimenangkan declarer dengan as. Hal yang menggembirakan adalah partner turun dengan angka 3 spade. Anda menggunakan konvensi 4 best ya. Besar kemudian kecil, artinya 5 lembar dong paling kurang ya. Dan juga cuma 5 lembar, nggak mungkin karena masih ada 8 kartu turun, masih ada 3 kartu lagi di partner dan 1 di dummy dan 1 di Anda. Kemudian declare main klub ke arah dummy, finesse atau apa kita nggak tahu ya, dan memainkan jack heart dari dummy. Apa yang Anda mainkan? Sama seperti tadi, Anda kan udah hitung triknya udah mati. Ngapain main kecil pada tangan kedua? Ambil as ya, balik spade, kalahnya 4 trik spade sama 1 trik as heart. 5 trik untuk defense, kontraknya pun mati. Jika Anda main kecil, kontraknya masuk karena ada 5 trik club declarer, 1 trik heart yang Anda nggak mau menangkan, 1 trik speed 7 dan finesse diamond pakai trik ke-9 ya. Jadi jangan mau dikibulin declarer. Sebetulnya declarer bisa main small heart ke arah jack, cuman dia ingin mengelabui Anda ya. Jadi jangan mau dong, ambil as, tangan kedua besar dan langsung kembali speed dan kontraknya pun gugur. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya adalah kasus yang lain ya, yaitu ketika Anda harus menghemat entry-nya partner. Lagi-lagi kontraknya adalah 3 notram ya, 1 notram, 2 klub, 2 diamond dan 3 notram dari utara. Partner lead speed angka 4. Kemudian dibiarkan jacknya menang. Sembilan spade, king, partner turun lagi angka 3. Loh, apa dong kartu declarer? Bisakah king queen speed 3 kartu? Bisa aja ya. Dia tunda sama declarer, satu kemungkinan. Bisa juga declarer pegang as king 3 kartu, dia tunda yang pertama ya, agar nanti cabut entry-nya barat sehingga dia tidak bisa menguangkan speednya. Oke, kita lihat declarer kemudian memainkan heart ke arah dummy dengan sangat baik ya, dan memainkan small diamond dari dummy. Apa yang Anda mainkan? Ini adalah pengecualian lain ya. Kalau declarernya pegang as, ya declarer kan dapat 2 aja trik diamond paling kurang ya. Jadi harapan Anda apa? Nah, ini adalah pengecualian lain. Tangan kedua besar, yaitu menghemat penangkapnya partner. Nah, inilah kartu selengkapnya ya. Jika Anda main kecil, penangkap partner habis, sementara speednya belum bebas, kontraknya tidak bisa mati. Ya. Balik speed, ambil as, main diamond lagi, Anda menang king, Anda tidak bisa balik speed. Balik klub, tangkap ya. Dapat 2 trik diamond, 3 trik heart 5, 2 trik klub 7 dan 2 trik 9 trik. Tapi kalau Anda main king pada saat ini, serang spade, seperti terlihat, kontraknya hanya bisa hidup jika declarer main diamond. Namun diamond berikutnya dimenangkan oleh as partner di barat ya, as diamond di barat, dan menguangkan speednya yang udah menang, sehingga kontraknya akan mati ya.
3 trik speed dan 2 trik diamond. Wah, susah kayaknya main king di posisi gini ya. Dalam kasus khusus ya Anda harus bisa berpikir bahwasanya inilah cara satu-satunya untuk menggugurkan kontrak, menghemat penangkapnya partner Anda. Oke. Contoh berikutnya. Nah, kasus ketiga adalah ketika Anda ingin mengacaukan entry-nya declarer ya. Declarer buka 2 notram dan utara pun menaikkan ke 3 notram. Anda lead speed angka 2 for base ya. Cuma 4 kartu ya. Tapi declarer langsung ambil as. Dari cara defense-nya dan menurut konvensi Anda bahwa jack spade tidak dipunyai oleh timur tapi dipunyai oleh selatan. Bisa ya, bisa kena Anda di finish ya kalau timur yang menang ya kan. Kemudian tapi declarernya kok langsung ambil as ya. Oh, declarernya sadar bahwasanya Anda cuma 4 kartu speed. Tidak begitu membahayakan kontraknya dia karena hanya kalah 3 trik speed ya. Tergantung dia cara main diamond. Kemudian declarer main diamond kecil ya. Apa yang Anda mainkan? Nah, coba kita lihat. Kalau Anda main kecil, kontraknya tidak bisa digugurkan ya. Main small, jack, queen. Balik spade ya kalah 3 trik spade sama 1 trik diamond. Diamond berikutnya king Anda jatuh. Semua diamondnya sudah top ya. Kalahnya cuma 3 trik spade dan 1 trik diamond. Tetapi bayangkan jika pada trik ini Anda main king. Apa yang akan terjadi? Coba kita perhatikan sebentar ya. Jika Anda main king, apa yang akan terjadi? Oh, declarernya bisa ambil as. As. Boleh. Dia bebaskan diamond. Nah, lihat. Utara tidak punya penangkap lain selain di diamond. Makanya timur bisa dengan tenang hati tunda dulu main diamond. Ya. Tunda dulu main diamond. Dan seperti terlihat kartu diamond dummy tidak terjangkau, tidak bisa diambil. Coba kita lihat kembali ya. Oke, ini kalau declare main diamond, Anda main kecil, jack, apa terserah mau taruh queen kecil juga boleh. Declare main kecil lagi, menang king di dummy, speednya nggak bisa diserang. Nah, queen balik spade hanya menghasilkan 4 trik buat defense. Makanya pada tangan kedua Anda main besar king ya, sehingga mengacaukan entry-nya declarer. Oke. Kita lihat contoh yang lain. Melalui sistem penawaran standar dicapai kontrak 6 diamond. Declarer ya, 2 klub, 2 heart ya, nah, positif. 3 diamond, 4 diamond, 4 notram, tanya 1 kikat ada, dan bid 6 diamond di selatan. Lead, heart, as. Anda turun ya. Tuh, perhatikan waktu main diamond kecil. Nah, main diamond kecil dari dummy, apa yang Anda lakukan? Terlihat bahwasanya
partner double tone heart ya. Kalau declare yang double tone heart, kontranya nggak bisa masuk. Dibuang dari mana heart sebanyak itu ya. Makanya declare single tone heart. Nah, declare main ketika declare main kecil seolah-olah memain ke arah besar ya. Anda yang tidak alert main kecil, kontraknya masuk. Karena dia main kecil juga di selatan, makanya harus main as. Jangan dia nggak main 10, mainnya 7 ya. 7 juga cukup besar ya. Anda ambil as, kontraknya tidak bisa masuk karena tidak bisa dibuang diamondnya, nggak bisa dihindari untuk kalah satu lagi, nggak ada bisa ke dummy. Satu-satunya cara ke dummy adalah dengan truth club ketiga ya. Misalnya Anda balik spade, as, untuk melakukan finish di warna diamond, declare harus ke dummy dulu kan. Satunya cara adalah dengan truth club. Dia truth, Anda over truth, kontraknya mati. Coba bayangkan kalau jika pada trik keduanya waktu declare main 7 diamond, Anda main small, kontraknya masuk. Jadi kita harus mengacaukan entry-nya declarer ya. Oke, berikut adalah kasus lainnya. Ya, ketika Anda ingin menghindari kena throw in ya. Contohnya kasus seperti ini ya. 1 speed 2 no trump. 2 no trump adalah forcing raise ya. Yang menyatakan 4 kartu dukungan di warna speed dan game forcing ya. Partner selatan beat 3 no trump, artinya balance dan kuat, nggak minimum gitu ya. Utara tanpa control club dia 4 no trump. Dijawab 3 key card ya. Namun karena kartunya balance juga, utara hanya menutup kontrak 6 spade, lead jack diamond. Nah, gimana cara defense Anda ya? As, spade, king spade. Ternyata kedua lawan ikut. Declare kemudian case king diamond ya. Dan main heart ya. Bagi defender yang kurang alert ya, kurang waspada, dia akan main kecil aja dari sini ya, dari barat. Cuman perhatikan apa yang akan terjadi. Coba lihat ya, Anda main kecil, queen, menang. Queen diamond, buang heart ya. As heart, anggaplah misalnya Anda buang jack ya, ada so pasti kan declare akan main heart karena king heart masih sama Anda, dia akan discard club dan barat pun kena end play. Perhatikan, barat kena end play. Oleh sebab itu, pada tangan kedua Anda harus bermain besar ya. Coba perhatikan apa yang akan terjadi jika pada tangan kedua tadi barat main besar, karena dia mau kena end play, dia harus waspada ya. Nah, jangan main 5, main jack heart ya. Queen menang. As heart. Ya, kalau Anda buang barat buang kecil lagi, kena end play lagi. Pas dia buang king ya kan.
Case Queen Diamond. Masih berharap ya. Buang heart misalnya. Nah, heart ketika di sini Anda muncul 10 ya kan timur yang menang. Declare-nya roof dong ya. Kan kita menang di sini. Main spade. Nah, ini ketika main club Anda nggak boleh main kecil lagi. Ini kena end play lagi partnernya. Main 7 dia kena end play partnernya. Ya. Kena end play. Terus gimana dong? Kan dia terpaksa balik klub ke arah as queen atau warna lain, terus di sana buang di tangan ya. Kebetulan nggak ada warna lainnya ya. Cuman hal ini bisa dihindari ya ketika Anda menjaga partner Anda jangan kena end play. Makanya besar 9 misalnya kan. Apa yang dilakukan oleh declare main queen ya king. Anda balik klub lagi ya jack ya. Klubnya masih kalah karena ada 10 ya, nggak ada end play-nya. Jadi main besar pada tangan kedua itu adalah salah satu pengecualian pada second hand low ya, tangan kedua kecil. Kasus-kasusnya banyak, bisa dilogikakan, bisa dipikirkan ya. Ini beberapa contoh saya kasihkan untuk membuka wawasan Anda tentang ternyata tidak selamanya tangan kedua itu kecil ya. Dengan berakhirnya selesainya materi ini, maka lengkap sudahlah teknik memainkan kartu pada tangan kedua ya. Ada 5 kasus ya. Anda coba lihat dari awal video ya, dari seri ini. Tangan pertama kecil, tangan kedua kecil, declare kecil ke arah honor, main honor dari tangan, honor dari dummy, 2 honor ke arah 2 honor berurutan, dan yang terakhir adalah tangan kedua besar ya, bukan tangan kedua kecil ya. Oke guys, semoga saja tutorial ini cukup jelas bagi rekan-rekan semua sehingga bisa dapat membuka wawasan Anda tentang teknik memainkan kartu pada tangan kedua. Ditunggu like, komen, dan share-nya. Dukungan rekan-rekan semua adalah energi bagi kami dalam membuat video berkualitas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.